Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap anak-anak ibu baik, sehat walafiat, selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memasuki materi pada hari ini, ada kalanya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Sebelum ibu menjelaskan materi lebih lanjut pada hari ini, ibu akan mengulang materi yang telah ibu jelaskan di minggu lalu, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah. Adapun sholat sunnah berjamaah yang telah ibu jelaskan yaitu terdiri dari sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat meminta hujan. Dari materi yang telah ibu jelaskan di minggu lalu, jika anak-anak ibu belum paham, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, sholat tarawih. Kedua, sholat witir. Yang ketiga, sholat duha. Keempat, sholat tahajud. Yang kelima, sholat tasbih. Keenam, sholat istikharah. Ketujuh, sholat tahiyatul masjid. Dan kedelapan, sholat sunnah rawatib. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Pelaksanaan sholat tarawih ini setelah sholat isya sampai waktu fajar. Pelaksanaannya ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, dan ada juga yang 30 rakaat. Niat sholat tarawih, usolli sunnatat tarawih rakataini lillahi ta'ala. Itulah niat sholat tarawih. Yang kedua, sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilakukan dengan bilangan ganjil seperti 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakan sholat witir adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar, sholat subuh. Melaksanakan sholat witir diawali dengan niat yang bacaannya yaitu usolli sunnatau witri rakataini lillahi ta'ala. Selanjutnya, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada saat matahari naik sekitar 1 tombok sekitar jam 7 pagi atau matahari tinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur. Sholat duha dapat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan yang paling banyak 12 rakaat. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah ini seperti sholat sunnah umumnya, yang diawali dengan niat usolli sunnatad duha rakataini lillahi ta'ala. Selanjutnya yang keempat, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Tata cara pelaksanaan sholat tahajud itu ada beberapa. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh dan setelah tidur. Yang kedua, jumlah rakaat paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Yang ketiga, dilaksanakan sendirian atau berjamaah juga bisa. Yang keempat, lebih utama setiap rakaatnya salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal. B. Keutamaan dari salat tahajud.
Ada beberapa keutamaan dari sholat tahajud ini. Yang pertama yaitu dapat membentuk karakter atau kepribadian orang soleh atau solehah. Yang kedua, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. Yang keempat, dapat menghapuskan atau menghilangkan dari segi penyakit hati seperti iri, dengki, dendam, tamak, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mengobati diri dari penyakit jasmani. Terus selanjutnya yang kelima, sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilakukan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih yaitu membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholatnya. Tata cara mengerjakan sholat sunnah tasbih adalah sebagai berikut, yaitu jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya 4 dengan 2 kali salam. Dan jika dilaksanakan siang hari, jumlah rakaatnya 4 dengan sekali salam. Yang keenam yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh diri sendiri atau munfarid. Salat ini juga dilakukan 2 rakaat seperti salat sunnah umumnya atau salat sunnah biasanya. Waktu pelaksanaan salat sunnah istikharah adalah pada waktu di malam hari. Yang ketujuh yaitu salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika seorang tersebut memasuki masjid dan belum duduk. Dan saat ini tidak dibatasi. Salat ini tidak dibatasi waktu dan tempatnya, kecuali ketika muazin yang sedang mengumandangkan azannya. Baru kemudian ketika muazinnya sudah selesai mengumandangkan azan, barulah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedelapan, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mana pelaksanaan dan waktunya itu mengikuti sholat wajib 5 waktu, yaitu sholat fardu. Adapun sholat sunnah rawatib itu terbagi 2, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib muakkad yang terdiri dari beberapa, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama itu 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Khusus sholat zuhur, sholat sunnahnya ada 4 rakaat, baik sebelum maupun sesudahnya. Adapun 2 kali salam, artinya 2 rakaat yang satunya adalah muakkad dan satunya lagi adalah ghairu muakkad. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asyar dengan 2 kali salam. Terus 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi dapat kita rangkum atau dapat kita simpulkan bahwa semua sholat sunnah yang Ibu jelaskan di atas, baik yang dilaksanakan secara berjamaah ataupun sendirian, secara tempat dan waktunya dilakukan dengan berbeda. Begitupun juga dengan niatnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila anak-anak Ibu kurang paham, dapat ditanyakan. Jika sudah paham, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.